Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Paun Umi. Nah, kali ini kami mau berbagi resep pempek Palembang ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Tonton sampai habis ya. Bahan-bahannya itu ada garam, kemudian penyedap ya. Ini saya gunakan micin dicampur dengan kaldu bubuk, lalu gula putih. Untuk aromatiknya saya pakai bawang putih, lalu ikan giling, dan air 400 ml, dan terakhir sagu tani ya yang warna kuning. Kita langsung ke cara buatnya ya. Yang pertama, kita uleni ikan gilingnya sampai kalis. Saya menggunakan mixer untuk menguleninya ya. Nah, kalau teman-teman belum ada mixer, bisa kita aduk pakai tangan ya. Cuma memang dia sedikit lebih lama. Yang penting kita mengaduknya itu harus sampai kalis. Nah, coba teman-teman perhatikan perbedaannya. Ini adonan ikannya kalau sudah kalis ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah kalis seperti ini, bisa kita tambahkan air ya. Masukkan airnya jangan semuanya ya, kita pakai setengahnya dulu. Aduk rata, baru sisanya kita masukkan lagi. Sebenarnya buat pempek Palembang itu mudah ya, asal kita tahu tips dan triknya. Supaya teman-teman tahu tips dan triknya, tonton terus sampai habis ya. Oh ya, kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa pinggirannya untuk kita bersihkan ya, supaya ikan dan airnya tercampur dengan rata. Nah, kalau adonannya sudah seperti ini, cukup ya, sudah bisa kita tambahkan bumbu-bumbu. Saya tambahkan penyedap, gula pasir, garam, kemudian bawang putih yang sudah dihaluskan. Lalu saya mixer hingga adonan ini mengental. Perhatikan prosesnya ya, karena poin ini sangat penting. Jika adonan tidak sampai mengental, akan sulit kita membentuknya nanti. Nah, ini adonannya sudah mulai berat ya, dia sudah mulai mengental. Kalau sudah seperti ini adonannya, cukup ya.
Jangan lupa untuk bersihkan pinggirannya supaya adonannya lebih kalis ya. Lalu siap untuk kita tambahkan tapiokanya. Ini langsung kita tuang semua ya. Karena kalau tapiokanya sudah masuk, itu kita tidak boleh terlalu kuat dan terlalu lama menguleninya. Nah, ini hanya saya aduk balik saja ya. Tidak terlalu saya uleni. Yang penting adonannya tercampur rata dengan tapiokanya, supaya nanti pempeknya tidak keras ya. Oh ya, untuk detail resepnya boleh cek di deskripsi box ya. Nah, ini sudah mulai kalis ya. Oh ya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, ini sudah cukup ya. Kurang lebih seperti ini adonannya yang sudah kalis, siap untuk kita bentuk ya. Kita siapkan talenan untuk membentuknya, kemudian sagu tani untuk taburannya supaya tidak lengket. Kita siapkan air untuk merebus pempeknya. Kita panaskan sambil menunggu airnya mendidih. Bisa kita mulai membentuk ya. Kita ambil sedikit adonan, kita taruh di talenan, lalu kita guling-gulingkan ke tapioka supaya adonannya tidak lengket saat kita membentuknya. Lalu kita bentuk hingga adonan membentuk lenjer. Sebaiknya adonan yang sudah kita bentuk langsung kita masukkan ke rebusan airnya ya, supaya bentuknya tidak berubah lagi. Tapi karena ini airnya belum mendidih, jadi saya langsung ngebentuk lagi ya, supaya lebih cepat buatnya. Nah, ini airnya sudah mendidih ya. Kita kecilkan apinya, lalu kita masukkan pempeknya ke rebusan air. Kalau lengket bisa kita bantu dengan spatula ya. Sebelum kita masukkan pempeknya, kita rapihkan lagi bentuknya.
Nah, ini kita rebus pempeknya sampai mengapung ya. Kalau sudah mengapung seperti ini, rebus lagi 2 hingga 3 menit sampai pempeknya benar-benar matang. Nah, ini sudah cukup ya, bisa kita angkat lalu tiriskan. Nah, ini saya mau buat pempek isi telur ya. Kita ambil sedikit adonan lalu kita guling-gulingkan lagi ke tapioka seperti tadi, lalu kita bentuk lenjer kecil. Kemudian kita bolongi tengahnya menggunakan jempol ya. Jari yang lain memutar-mutar adonannya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini sudah bisa kita masukkan isian telurnya, lalu kita rapatkan, kurang lebih seperti ini ya bentuknya. Nah, isian telurnya ini saya buat dari 1 butir telur, lalu saya tambahkan 1 sendok tapioka. Bisa juga menggunakan tepung beras ya, cuma kali ini saya gunakan tapioka karena tepung beras di rumah saya habis stoknya. Lalu saya tambahkan garam, penyedap, dan pasta kuning telur. Lalu masukkan ke wadah yang ada corongnya supaya kita memasukkan isiannya lebih mudah. Nah, ini airnya sudah mendidih, kita masukkan pempek telurnya, kita rebus lagi hingga mengapung. Kita bentuk lagi pempek telurnya yang sudah dibentuk. Kalau bisa langsung kita masukkan ke air rebusan ya, supaya isian kuning telurnya tidak keluar. Nah, ini saya mengisi isian telurnya setengah saja ya, supaya saat kita rapatkan isiannya tidak keluar-keluar. Nah, selain lenjer dan telur, adonannya bisa kita bentuk bulat-bulat juga ya, seperti bakso. Jangan lupa sebelum kita ambil adonannya, celupkan dulu sendoknya ke air rebusan tadi biar tidak lengket. Nah, kurang lebih seperti ini ya cara membentuknya. Nah, ini dia hasilnya yang sudah kita rebus ya. Kita coba goreng. Ini lenjernya sudah saya potong-potong ya. 1 lenjer itu saya potong 4. Ini kita menggorengnya dengan minyak yang sudah panas ya, dan tidak perlu lama-lama. Ini bisa langsung kita balik. Kalau permukaannya sudah garing, itu bisa kita angkat. Nah, ini dia penampakannya yang sudah digoreng ya. Ini pempeknya lembut, kenyal, ikannya kerasa, dan kalau sudah dingin tidak keras ya. Paling cocok kita cocol dengan cuko kental. Setelah dimakan bersama keluarga, sisa pempeknya saya kemas per porsi, lalu saya masukkan freezer ya. Sewaktu-waktu ingin nyemil atau ada yang silaturahmi ke rumah, atau untuk buah tangan, bisa kita keluarkan ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot buat dari awal, lebih simpel ya. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.